Di sini kita akan mempelajari tentang routing dinamik. Sebelum kita melakukan simulasi atau melakukan praktek dengan tissue packet tracer, kita harus mengerti apa itu tujuan dari routing dinamis, yaitu mengetahui cara kerja routing dinamik, mensimulasikan routing dinamik, HRP, HRIP dengan tissue packet tracer. Di sini pengertian dari routing dinamik ini adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara routing lainnya. Protokol routing mengatur router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberi informasi satu dengan yang lain, memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forward table tergantung keadaan jaringan. Dengan cara ini, router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dan kata lain, router dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Di sini ada macam-macam routing dinamik. Di sini ada RIP, Routing Information Protocol, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Soft Test Bed Bridge. Di sini AIGRP, Internet Gateway Routing Protocol, BGP, Border Gateway Protocol. Nah, di sini ada kelebihan dari routing dinamik, hanya mengenal alamat network yang terhubung langsung dengan router, tidak perlu mengetahui semua alat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router ada yang diberikan. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar akan memiliki jalur lain yang ada bila satu jalur. Kekurangannya, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Nah, di sini perbedaan antara routing statik dan routing dinamik adalah fungsi protokol IP. Router tidak dapat membagi informasi routing. Routing tabel dibuat dan dihapus secara manual. Tidak menggunakan routing protokol. Microsoft mendukung multi-image sistem seperti router. Sedangkan routing dinamik berfungsi pada inter-routing protokol. Router membagi informasi routing secara otomatis. Routing tabel dibuat dan dihapus secara otomatis. Terdapat routing protokol seperti ARP atau OSPF. Microsoft mendukung ARP untuk IP dan IPX SPX. Di sini ada cara kerja RIP. Nah, nanti kita akan simulasi dengan menggunakan routing dinamik yang ini RIP, Routing Information Protocol. Dan di sini kita akan langsung percobaan. Di sini skenario-nya kita ini mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP version 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti berikut. Di sini ada dua server 1, server 2, terus routernya ada 3, router 1, router 2, router 3. Di PC-nya di router 1 ini ada PC 1 dan PC 2, di router 2 ini ada PC 3.
Langsung saja kita masuk ke JSON Packet Tracer. Nah, di sini udah membuat topologinya. Di sini ada server 1, ada server 2, ada router 3, dan ada router 1, router 2 di bawahnya. Router 1 ada PC 1 dan PC 2, di router 2 ini ada PC 3. Nah, di sini kita akan men-setting untuk konfigurasi ARP-nya. Ini router 1 kita akan men-setting seperti ini: 12.0.0.0, 13.0.0.0, 192.168.1.0. Nah, di sini untuk RIP-nya untuk router 1. Nah, sebelum itu seperti ini. Router 1, router 2-nya juga disetting seperti itu, router 3-nya juga. Kita masuk ke JSON Packet Tracer. Router 2-nya bisa dilihat di sini. Kita masuk ke configuration ARP-nya. Di sini untuk router 2-nya di 12.0.0.0, terus ada 23.0.0.0, di bawahnya ada 192.168.1.0. Terus ke router 2, RP-nya ada 13.000, 23.000, 33.0.0.0, 43.0.0.0. Nah, setelah kita sudah men-setting ARP-nya, kita akan masuk ke setelah selesai menambahkan router IP RAP, kita tambahkan perintah pada tabel CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Nah, kita nanti masuk ke CLI, terus nanti kita masukkan no auto summary, terus sama version 2. Ini untuk semua router. Jadi tiga routernya tuh disetting seperti itu. Kita masuk ke CLI. Nah, di sini CLI-nya untuk router Nah, kita udah setting ini. Udah setting. Di sini kita masukkan router no auto summary. Di sini terus version 2. Setelah kita masukkan juga di router 2. Sama router 2 seperti itu, dimasukkan no auto summary terus version 2. Di router 3 juga seperti itu. Kita masukkan no auto summary terus version 2. Setelah kita selesai masukkan itu, langkah selanjutnya yaitu agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab. Nah, di sini kita kita save dulu supaya nggak berubah konfigurasinya. Jadi kita masuk ke JSON Packet Tracer lagi, kita setting, masuk ke router, configuration, setting, ini di petak save. Sama semua router 1 dan router 2 seperti itu. Setelah itu kita masuk ke CLI lagi, kita masukkan ini, kita cek. Kita masuk ke show IP router. Nah, di sini kita cek. Setelah masuk ke itu, di router 2 pun sama. Kita cek show IP routernya seperti ini, jadi sudah benar apabila seperti itu. Di router 3-nya juga masukkan show IP router. Sudah.
Setelah itu kita akan melakukan simulation. Nah, kita masuk ke simulation. Nah, kita masuk ke simulation. Buat skenario seperti berikut. Kirim paket simple PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. Simulation. Kita masukkan PC1 ke PC2. Kita cek dulu. PC1 mengirim ke router 1. Setelah itu router 1 mengirim PC2. PC2 dikembalikan ke router 1. Selanjutnya PC1 ke router 1 ke PC1. Sukses. Terus kita buat lagi. Kita kirimkan ke PC1 ke PC3. Kita cek lagi. Di sini router PC1 mengirim ke router 1, router 1 mengirim ke PC2, router 2 mengirim ke PC3, PC3 mengembalikan ke router 2.